Shalom. Shalom bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita dapat kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Meskipun pada pagi hari ini kita masih terpisah oleh jarak dan waktu, mungkin para jemaat terkasih dalam Tuhan masih beribadah di rumahnya masing-masing melalui media online ataupun streaming. Tapi saya yakin hadirat Tuhan turun dan hadir di antara kita semua. Amin. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang indah Bapa. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali Tuhan berkumpul Tuhan untuk memuji membesarkan-Mu Bapa. Meskipun Tuhan keadaan yang tidak memungkinkan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin Tuhan rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya Bapa, bahwa kejadian ini Bapa dapat jadi sebuah renungan bagi kami Tuhan, dapat menjadi suatu rema bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami Tuhan di rumah kami masing-masing mau duduk diam, mau memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan turun di atas setiap rumah kami, di atas semua keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan kami memuji membesarkan nama-Mu Bapa dari hati kami Tuhan, dan kami serahkan semuanya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami akan siapkan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita lagi kembali pujian ini. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat
dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadilah Bapa sesuai kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Kau ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan, kami dapat hidup Tuhan, kami dapat bernafas Tuhan, semua karena kehendak-Mu Bapa. Biar Tuhan, di masa hidup kami Tuhan, kami mau Tuhan, Kau layakkan Tuhan, Kau mau pakai Tuhan, kami seutuhnya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai pujian penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Semangat puji nama Tuhan, amin. Boleh panggil dulu mungkin keluarganya yang belum berkumpul bersama-sama. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan, amin. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib, haleluya. Bahwa anak Allah, Tuhan Yesus namanya, haleluya. Segala dosa kita. Amin. Kasih
buat Tuhan, amin. Baiklah, kita tambah lagi pujian kita yang mengatakan, sungguh alangkah baiknya Tuhan Yesus kita atas hidup kita. Haleluya. pujian penyembahan kita dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Bapa setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kami serahkan kembali semuanya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami ingin untuk diam Tuhan untuk mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang memberikan firman-Mu Bapa, dapat memberikan firman Tuhan yang murni Tuhan daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dapat mendengarkan Tuhan dan menjadikan semuanya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Indah dalam hiasi hati dan jiwa, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hiasi hati dan jiwa, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegang tanganku sepanjang jalan. Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa Salam saudaraku yang terkasih, selamat hari Paskah. Biasanya Paskah kita kumpul bersama, bahkan sering kita melakukan ibadah padang dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita Paskah di rumah saja. Tetapi bukan berarti mengurangi arti daripada Paskah itu sendiri. Biarlah Paskah kita di rumah
terus kita lebih banyak merenungkan dan kita menemukan arti Paskah itu yang sangat bahkan lebih mendalam. Baik saudaraku yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, tentu kita mau mendengar firman Tuhan dalam pesan Paskah. Terlebih kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama kita mau berdoa biar Tuhan menolong, menuntun kita. Sehingga kita memahami firman Tuhan yang Tuhan ajarkan buat kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Segala puji hormat syukur kami kepadamu Tuhan kami Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu. Dalam keadaan apapun kami percaya Engkau akan menolong menuntun kami. Yang terbaik Kau pasti berikan kepada anak-anak-Mu. Bapa ampuni kami, berikan kami kekuatan bahkan layakan kami untuk menerima bahkan untuk mendengar sabda-Mu yang kudus ini. Urapi hamba sebagai salon berkat-Mu, pakailah pikiran, pakailah mulut bahkan segenap hidup hamba ini menjadi alat-Mu. Ampuni kekurangan bahkan kelemahan hamba ini. Biarlah kekuatan-Mu Kau nyatakan, kuasa-Mu Kau nyatakan dan kehendak-Mu yang terbaik Kau nyatakan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini, bahkan setiap telinga mendengar. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami semuanya. Kami siapkan hati kami, biarlah Roh Kudus beracara, mengurapi kami seluas-luasnya. Dan pada akhirnya Engkaulah dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba siap, bahkan kami siap menerima sabda-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Paskah demi Paskah kita lewati. Semua umat, bahkan semua umat Kristen ya di dunia ini memperingati hari Paskah ini. Paskah kalau perjanjian lama itu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, yang kita kenal dengan domba Paskah. Mereka memotongnya dan memakannya. Dan saat ini kita memperingati Paskah, bangkitnya Tuhan Yesus Kristus sebagai kemenangan, tanda kemenangan buat kita semua. Hari ini kita memperingati Paskah, dikatakan minggu pertama pada waktu itu. Saudaraku, mari kita mau membaca firman Tuhan, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan tolong baca, bantu saya. Lukas 24 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan mendudukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Amin. Saudaraku yang terkasih, saudara bisa baca keseluruhan daripada pasal 24, ya. Rentetan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita melihat ini adalah fakta. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Yesus sudah menyatakan itu. Dan Yesus sudah beritahu bahwa Anak Manusia dalam arti Tuhan Yesus Kristus itu akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan mati disalib
dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua orang tahu pada saat itu, termasuk penguasa pada saat itu tahu. Oleh sebab itu, kuburan Tuhan Yesus dijaga ketat. Ya, dijaga ketat. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan pengawalan atau penjagaan yang begitu rupa, tetapi kita melihat kebangkitan itu terjadi. Disaksikan oleh para murid, ya, dan penjaga-penjaga, kubur itu kosong. Saudaraku yang terkasih, kita melihat, tadi saya katakan sekian kali kita memperingati hari kebangkitan Tuhan atau disebut Paskah. Tentu kita diingatkan dan kita terus disegarkan supaya kita mengerti apa makna Paskah itu sendiri. Jangan kita memperingati Paskah, tetapi kita tidak begitu memahami arti daripada Paskah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita melihat ada di sini, saya angkat beberapa hal, ya, arti daripada kebangkitan Tuhan atau yang kita kenal dengan hari Paskah. Saudaraku, tema untuk pagi hari ini adalah arti kebangkitan Kristus. Arti kebangkitan Kristus. Kita tahu semuanya peringatan Paskah itu adalah kemenangan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita perhatikan di sini, banyak orang mengatakan mana mungkin itu terjadi. Bahkan orang berusaha untuk membalikan fakta dan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Yesus tetap mati. Dan ada juga yang membalikan fakta bukan Yesus yang mati. Ya, dan segala macamnya. Itu kata mereka. Tetapi Alkitab dengan jelas, Alkitab dengan kebenarannya membuktikan dan dapat kita pertanggungjawabkan dan kita melihat nanti bukti-bukti yang sangat jelas supaya kita memahami dan kita tidak dalam keraguan tentunya. Saudaraku, sebelum Yesus atau peristiwa kematian itu terjadi, dia disalib, dikuburkan dan bangkit. Itu sebelum terjadi, Yesus sudah nyatakan itu. Ya, nah kita melihat. Bagian pertama adalah peristiwa Paskah, arti Paskah adalah, ya, atau maksud saya itu dalam Paskah kita melihat ada beberapa hal, intinya, yaitu satu adalah Alkitab digenapi. Ini jelas. Kalau orang memutar balik fakta dari saya katakan, menyatakan inilah, itulah, segala macam, seolah-olah Alkitab itu merupakan isapan jempol, suatu karangan, ya, untuk membuat semuanya kelihatan kayak film begitu, ya. Tetapi kita melihat kebenarannya. Sepanjang sejarah, sebelum dunia dijadikan, waktu dunia dijadikan, bahkan berakhirnya, kita melihat semua apa yang dikatakan atau ditulis dalam Alkitab itu digenapi atau tergenapi. Tidak ada yang lalai dan tidak ada yang lewat. Nah, termasuk ini. Kebangkitan Tuhan Yesus itu pertama adalah firman atau Alkitab digenapi. Nah, ini penting. Kalau Alkitab tidak digenapi, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita. Dan apa gunanya, apa artinya kita percaya kalau itu tidak terjadi. Tetapi kenyataannya Alkitab digenapi. Nah, kita melihat, ini saya mengajak saudaraku perhatikan sebelum peristiwa itu terjadi dalam Lukas 9 ayat 22 dan Matius 17 22-23. Nah, ini sebelum terjadi kita melihat, ya, Yesus dalam arti di sini, ya, dua bagian ini mencatat hal yang sama. Lukas 9:22 nanti dibaca, Matius 7:22-23. Ini belum terjadi tapi ini sudah dinyatakan. Coba tolong. Dan Yesus berkata,
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, jelas. Matius 17, 22, 23. Matius 17 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Amin. Kita melihat kedua hal ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya, itu belum terjadi. Tetapi Yesus sudah nyatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa kepada tua-tua. Dia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah ini. Saudaraku yang terkasih, itu tergenapi. Itu nyata, benar. Bukan hanya karangan. Nah itu jelas ya. Firman Alkitab digenapi. Nah kita lihat setelah peristiwa itu terjadi. Tadi sebelum kan. Nah sekarang kita melihat. Setelah atau sesudah itu terjadi. Markus 16 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Kita lihat. Apa yang terjadi. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6, begini firman Tuhan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jelas saudaraku yang terkasih di sini dalam arti malaikat sendiri menyatakan kepada mereka, ya, para murid-murid waktu itu menjenguk ke kubur itu. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jelas. Lihat kuburnya kosong. Tidak ada. Ini tergenapi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tergenapi. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu, ya, kalau kita senantiasa berpatokan, berpedoman dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan hidup dan menjalani kehidupan yang benar. Karena apa? Ini adalah firman hidup. Karena apa? Ini adalah perkataan Tuhan. Semua pasti digenapi, tidak ada yang lewat dan tidak ada yang terlupakan. Jadi itu jelas. Jadi yang pertama adalah firman atau Alkitab digenapi. Ya. Nah jadi saudara jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang akan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oleh sebab itu sering saya katakan kepada jemaat, ya, mari kita berpatokan dengan Alkitab, bukan yang lain. Mari kita kembali ke Alkitab, bukan kata orang. Mari kita terus belajar kebenaran melalui firman ini, ya, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena ini adalah firman hidup perkataan Allah itu sendiri. Semuanya dijawab di sini. Nah, jadi yang pertama Alkitab digenapi. Kita lihat. Yang kedua adalah bukti Yesus itu adalah Allah. Ini sangat jelas. Banyak orang meragukan. Bahkan banyak orang menyerang Kristen. Ya, mereka mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus itu tidak lebih daripada seorang nabi. Yesus itu adalah tidak lebih daripada tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Tetapi mari kita lihat ada beberapa hal yang di sini yang tidak dimiliki oleh yang saya sebutkan tadi. Yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh agama lain dan tidak dimiliki oleh orang-orang baik bahkan nabi sekalipun. Tetapi dialah Yesus. Allah atau anak Allah yang hidup. Nah kita melihat. Kedua adalah bukti dia Allah. Yohanes 11 ayat 25a. Coba tolong.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Yesus berkata sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Buktinya benar kan? Dia bangkit kan? Adakah tokoh agama yang berani berkata seperti Yesus berkata? Akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada? Hanya Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu berani berkatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nyatanya betul, dia bangkit, dia hidup sampai sekarang. Nah ini indikasi bahwa dia dan bukti bahwa dia Allah. Dan kita melihat Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Nah ini menarik. Yohanes 10, coba baca pelan-pelan agak keras. Yohanes 10 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau kita renungkan ini, adakah orang yang bisa menyerahkan nyawanya atau mengambil nyawanya kembali? Ada? Ada manusia yang bisa? Tidak mungkin. Yang ada manusia, katakanlah manusia itu bukan menyerahkan nyawa tapi diambil nyawanya. Tuh? Iya kan? Dicabut nyawanya istilahnya, diambil nyawanya. Mana ada orang memberikan nyawanya, nanti kembali nyawanya kayak orang setor tabungan saja. Setor ambil gitu ya. Mana ada? Yang ada adalah nyawanya diambil. Nyawanya dicabut. Tetapi Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku berhak dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Luar biasa kan? Nah, siapa dia gerangan kalau ia tidak berkuasa dan memiliki kuasa untuk itu? Siapa yang berkuasa menyerahkan nyawanya dalam arti kehendaknya sendiri, dalam kuasanya sendiri. Menyerahkan itu dalam arti dia punya kuasa. Tuh? Saya menyerahkan sesuatu berarti saya memiliki kuasa untuk melakukan. Dan saya mengambil dalam arti saya juga memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Siapa manusia yang punya hal seperti Yesus? Ada? Tidak. Selain dia. Karena apa? Dia bukan manusia, hanya sekedar manusia. Tetapi dia adalah Allah, anak Allah. Amin. Dia katakan, aku menyerahkan nyawaku. Buktinya benar. Di kayu salib dia menyerahkan, ya Bapakku, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Betul kan? Dia menyerahkan nyawanya. Bukan nyawanya diambil. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kan? Dan dia berkata pula, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, ini membuktikan bahwa dia bukan manusia, sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah. Selain Allah, tidak mungkin ini bisa dilakukan. Selain Allah, mana ada orang yang bangkit di antara orang mati dan tidak mengalami kematian lagi? Tidak ada kan? Tidak ada. Adapun orang yang bangkit, sudah itu mati lagi. Tetapi Yesus ini dia bangkit atas kehendaknya sendiri dan dia tidak mengalami kematian lagi. Nah ini. Itu sebagai bukti bahwa dia adalah Allah. Lukas 23 ayat 46 sama. Dikatakan ia menyerahkan nyawanya. Jadi jelas di sini ya. Arti kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia yang sempurna waktu ia di dunia, tetapi dia benar-benar adalah Allah, anak Allah. Amin. Nah, jadi jangan pernah ragu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dan Yesus berkuasa, dan ia adalah pencipta, dan ia adalah hakim pada akhirnya, dan ia nanti adalah raja. Amin. Ya, nah ini.
Jadi kalau ada orang meragukan atau mengolok segala macam karena dia tidak memahami, tidak mengerti, tidak apa-apa. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita harus mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Buktinya dia bangkit. Mana ada manusia yang bangkit? Iya kan? Tokoh agama mana yang bangkit? Dalam arti, dalam kutip tidak meninggal lagi, tidak mati lagi. Mana ada? Mungkin saudara katakan ada pada zaman dulu, Lazarus dibangkitkan. Ya kan? Eutikus dibangkitkan. Ya tapi mati lagi kan, sudah itu. Ya. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus ini ketika dia bangkit, sesudah bangkit, dia tidak mengalami kematian lagi. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Allah yang tidak bisa mati. Amin. Ya. Nah, saudaraku kalau bukan Allah, mana mungkin dia bangkit? Kan begitu? Kembali kita pada Jumat Agung, kalau bukan dia manusia, mana bisa dia mati? Kan begitu kan? Nah, jadi itu menarik. Ya, dia Allah, oleh sebab itu dia bangkit. Jadi saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini ya, kebenaran yang kedua adalah bahwa dia adalah Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, jangan pernah meragukan iman Kristen kita. Jangan pernah meragukan ya iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, serahkan hidupmu, bersandarlah kepada Dia. Karena Dialah Allah. Dia sanggup menyelamatkan kita, bahkan Dia sanggup memberikan kita kehidupan yang akan datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Membuktikan bahwa dia adalah Allah. Amin. Yang ketiga kita melihat, ia menang atas maut. Jadi arti kematian Kristus bahwa dia menang atas maut. 1 Timotius pasal 6, kita baca 14, sebenarnya intinya di 16a ya. Ayat 14 loncat ke 16a. 1 Timotius pasal yang ke-6, 14 ini hanya menerangkan bahwa dia adalah Yesus. Loncat ke 16a, coba. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yang A saja. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Perhatikan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia takluk kepada maut. Dalam arti semua manusia itu mati. Kecuali ada beberapa orang yang diangkat oleh Tuhan langsung, itu terkecuali. Tapi pada dasarnya, ya, kalau Tuhan tidak melakukan anugerahnya, semua manusia itu takluk kepada maut. Tetapi Yesus Kristus kita melihat, setelah ia bangkit, maut tidak lagi berkuasa atas dirinya. Buktinya ia tidak mengalami kematian lagi. Berarti maut tidak berkuasa atas dia, alias takluk kepada dia. Siapa dia kalau dia bukan Tuhan? Ya, nah dia mengalahkan maut atau menang atas maut. Saudara kita melihat maut tidak berkuasa terhadap dia. Maut tidak bisa menguasai dia dan maut tidak bisa menaklukkan dia, Tuhan Yesus. Kita lihat lagi Roma 6 ayat 9. Kita perhatikan. Maut tidak berkuasa atas dia. Roma 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Iya, sangat jelas. Tadi saya sudah ulangi. Siapa gerangan tidak mengalami kematian? Semua manusia akan mati, bukan? Cepat lambat, berapa usia kita tidak tahu. Tetapi kita melihat Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang kita peringati pada hari ini. Dia menang dan maut tidak berkuasa atas dia. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus adalah menang atas maut. Jadi saudaraku yang terkasih, kita punya Tuhan
yang menang atau maut tidak berkuasa atasnya. Itu bukti bahwa benar-benar dia adalah Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya ulangi, jangan pernah meragukan dan jangan pernah sedikit pun beranjak daripada iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena semua ini sudah jelas dan sudah terbukti. Ya, nah itu yang ketiga. Kita melihat yang berikut. Kita perhatikan. Keempat adalah jaminan hidup kekal atau kemenangan buat kita. Jadi saudaraku terkasih, kematian Tuhan Yesus itu merupakan jaminan sebenarnya buat kita. Ada garansi, ada jaminan. Saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak mau atau yang tidak suka bahwa dia diberikan jaminan atau garansi? Tentu kan, saudara beli mobil, pasti saudara minta garansi, dalam arti mobil baru begitu kan. Saudara beli barang berharga tentu ada garansinya, ada jaminannya. Ya, jaminan kalau rusak, ya. Bahkan sekarang ada jaminan kalau hilang dan segala macamnya. Nah, ada jaminan, ada garansi. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangannya. Dan beriman kepada dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima anugerahnya. Tahukah saudara, engkau sudah menerima jaminan. Jaminan apa? Kita melihat di sini. Ya. Surah perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Coba tolong baca. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Dikatakan apa di situ? Dia adalah telah bangkit. Dia adalah yang sulung daripada segala yang meninggal. Dalam arti di sini ya, kita harus bisa mengartikan. Mungkin saudara berkata kan ada yang bangkit zaman-zaman para nabi. Zaman Tuhan Yesus juga banyak yang bangkit. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kebangkitan orang mati. Bahwa Alkitab katakan nanti kita semua akan dibangkitkan. Nah, Yesus sudah menyatakan lebih dahulu. Ya, dia sudah menjawab lebih dahulu bahwa inilah yang aku maksud. Dan inilah bukti bahwa manusia itu akan bangkit. Manusia itu akan bangkit. Manusia itu akan mengalami seperti yang Yesus alami. Dikatakan di situ di bahwa dia adalah yang sulung. Yang pertama daripada kebangkitan. Bukti iya. Setelah Yesus mati dan bangkit, ia memiliki tubuh kemuliaan. Nah, inilah contoh atau model nanti kita dibangkitkan. Yesus sudah nyatakan dulu, dia katakan nanti orang-orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, ya kan? Itu kan belum terjadi, kita pikir benar atau tidak. Kita berpikir iya atau tidak, tapi Yesus sudah menjawab. Amin. Amin. Yesus sudah memberi jaminan, pasti ada kebangkitan. Ini aku bangkit lebih dahulu. Aku bangkit dulu. Jangan engkau pernah ragu, jangan engkau pernah bimbang, jangan engkau pernah bertanya apakah ada kebangkitan orang mati. Yesus membuktikan. Dia yang sulung, dia yang pertama daripada kebangkitan itu. Dia menjawab daripada semua keraguan atau mungkin tanda tanya. Nah itu, ya. Nah, jadi ada jaminan, ada garansi ya kepada kita bahwa dia adalah yang pertama yang sulung daripada kebangkitan itu sendiri. Lebih jauh kita melihat dalam Kolose pasal 2 ayat 12. Apa yang terjadi? Kolose 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu karena kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Amin.
Di dalam Dia kamu dikuburkan dalam kematiannya. Dan di dalam Dia juga kamu dibangkitkan. Kalau Yesus telah bangkit, Alkitab dengan jelas mengatakan nanti kita juga akan dibangkitkan di dalam Yesus. Berarti tidak ragu lagi. Berarti bukan satu misteri. Tapi Alkitab dengan lantang, dengan jelas, dengan terang mengatakan ada kebangkitan orang mati. Itu kebangkitan pertama. Itu jaminan buat kita. Supaya apa? Supaya orang Kristen, orang yang mengikut Yesus itu betul-betul yakin dan percaya. Ini kebenaran. Bukan hanya karangan atau bukan hanya cerita. Dan kita melihat lagi, Yesus berkata dalam Yohanes 11, 25 dan 26. Coba lihat, kita lihat lagi sedikit. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Jelas, akulah kebangkitan dan hidup. Tadi kan sudah. Barang siapa yang percaya kepadaku, yang menyerahkan segenap hidup kepadaku. Saya terjemahkan begitu kan. Ia akan hidup. Dalam arti, walaupun ia mati, dia akan bangkit dan hidup. Nah, ini maksud Tuhan. Dan menerima kehidupan yang kekal. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah jaminan buat kita akan hidup yang akan datang. Kalau orang berkata, apakah ada hidup yang akan datang? Yesus beri jaminan. Ada kebangkitan orang mati. Kalau ada bangkit berarti ada yang hidup. Kalau yang ada yang hidup berarti ada kehidupan yang akan datang. Nah ini. Jadi saudaraku yang terkasih sangatlah jelas. Apa yang dinyatakan dalam Alkitab ini sangat jelas. Dan tidak sulit untuk dimengerti. Saya ulangi, Alkitab digenapi, bukti Dia Allah, menang atas maut, jaminan kekal atau kemenangan. Nah, yang menjadi masalah kepada kita saat ini, kalau kebangkitan Tuhan Yesus memberi jaminan atau garansi kepada kita tentang hidup kita dengan bukti yang jelas, dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu sering saya katakan dan terus kita harus nyatakan bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan pernah kita meragukan Alkitab. Jangan pernah kita lari daripada Alkitab atau firman Tuhan hidup ini. Dan jangan pernah kita membandingkan dengan yang lain. Karena kita akan keliru nantinya. Nah itu kan. Terus kita melihat, jelas Alkitab katakan, Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa dan hidup tadi jelas. Ia digenapi. Tidak ada yang terlewat. Kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu. Dan Yesus adalah Allah. Itu sudah dibuktikan. Dengan peristiwa, dengan perkataan, bahkan dengan nubuat dalam perjanjian lama dan sebagainya. Ya, itu sangatlah terang. Dan berikut kita melihat Yohanes 14 ayat 6 berkata, keselamatan hanya ada pada Yesus. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jaminan. Itu garansi kepada kita semua. Nah, saudara yang terkasih, apakah kita masih ragu? Apakah kita masih ingin atau masih mau bergeming atau melirik yang lain setelah engkau menerima kebenaran ini? Tentu kalau kita bijak, kita sangat mengerti, kita tidak akan bergeming dan kita tidak mau
beranjak atau berlari daripada kebenaran ini. Dan tidak akan menukar dengan apapun iman Kristen kita. Amin. Tentu begitu. Tapi kenyataan sekarang banyak orang yang bergeming dan berani mempertaruhkan iman percayanya dan beralih kepada yang lain. Sungguh disayangkan. Tetapi mari kita, kalau kita sudah mengerti kebenaran firman, mengerti siapa Yesus yang sebenarnya, dan tahu kebenaran Alkitab itu, walaupun sana sini diolok segala macam, tidak ada masalah. Berulang kali semuanya diuji, berulang kali semuanya dibuktikan. Jelas. Nah, kembali sekarang. Tadi sudah sangat jelas, tahap demi tahap, melalui kebangkitan Tuhan, siapa Yesus, apa yang ada di Alkitab, garansi apa yang kita terima, udah kita tahu semua. Nah, yang menjadi bagian kita sekarang, maukah kita menyerahkan segenap hidup kita? Maukah kita sungguh-sungguh mengarahkan segenap kekuatan kita, bahkan hidup kita, kepada yang kita imani, yang kita percayai? Maukah saudara? Tentulah mau. Nah, bagaimana caranya? Kan begitu kan? Bagaimana caranya? Tentu ada cara. Ada orang berkata, berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Iya, itu dalam konteks apa? Tetapi di sini kita harus memahami lebih jauh, yaitu dengan cara percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan, percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam arti percaya kepada Dia, menyerahkan segenap hidup kita kepada Dia. Percaya kepada Dia berarti kita setuju, kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan, bahkan apa yang Dia telah lakukan. Itu definisi percaya. Jangan katakan percaya, tetapi tidak mau lakukan apa yang dinyatakan. Apakah itu bisa dikatakan percaya? Tentu tidak. Orang yang percaya itu orang dengan berani atau dengan, katakanlah, setuju dengan apa yang dia yakini. Itu namanya percaya. Misalnya saya beri contoh. Saya percaya kepada dokter A misalnya. Ketika saya datang kepada dia beri resep, pastilah saya akan minum obat yang dia beri. Karena apa? Saya percaya. Betul? Sebab itu saya datang kepada dia berobat. Kan begitu? Ketika engkau datang ke dokter A itu, dia tulis resep atau dia beri obat, engkau tidak minum obat itu. Apakah bisa dikatakan engkau percaya kepada dokter itu? Tentu tidak, bukan? Ya kan? Nah, sama dengan Yesus. Ketika kita menyatakan kita percaya dan menyerahkan hidup, bahkan segenap hidup kita kepada Dia, Dia Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, engkau harus siap melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin, saudara. Ya. Nah, saat ini saudaraku, waktunya, sebelum terlambat, marilah kita mau melakukan kehendaknya. Dalam arti, kita mau hidup di dalam firman. Apa yang firman ajarkan, apa yang Alkitab nyatakan, kita harus siap, kita harus berani, dan kita harus jujur. Mau melakukannya. Tidak memikirkan kiri kanan segala macamnya. Untung rugi segala macamnya. Ya kan? Tetapi saat ini orang ikut Tuhan Yesus, iya. Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, iya. Tetapi kalau susah, nanti dulu. Yang penting saya dulu, mau senang dulu. Mau menguntungkan saya dulu.
Apakah bisa dikatakan ikut Tuhan seperti itu? Tentu bukan itu mengikut Yesus. Mengikut Yesus dalam arti segala resiko, segala konsekuensinya, kita siap menerimanya, apapun yang terjadi. Itulah percaya, itulah menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Saya tidak panjang lebar firman Tuhan, tapi inilah pesan-pesan Paskah kepada kita. Jelas di sini, saya ulangi, yang pertama adalah arti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah Alkitab digenapi. Bukti bahwa dia Allah, dia menang atas maut, dan ada jaminan buat kita akan hidup yang akan datang. Karena dia sudah membuktikan bahwa dia tidak mati, dia bangkit, dan ada kehidupan yang kekal. Dan kita juga akan mengalami hal yang sama kalau kita mengikuti dia dan percaya kepada dia. Puji Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini, Paskah ini, menguatkan kita semuanya. Menguatkan kita sehingga kita tetap kembali kepada firman dan tidak bergeming dan tidak beranjak daripada kebenaran firman. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar buat kami. Tuntunlah kami melalui firman ini, sehingga kami semakin didewasakan, sehingga kami semakin diperbaharui, bahkan disempurnakan dari hari ke hari. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti banyak hal, dan pada akhirnya Engkaulah dimuliakan. Melalui pesan Paskah ini, biarlah terus kami diingatkan, biarlah terus kami disegarkan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau menggenapi setiap janji-Mu melalui firman hidup ini. Dan ada jaminan hidup kekal pada setiap orang yang bersandar percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah kasih anugerah-Mu terus menyertai anak-anak-Mu semua. Damai sejahtera sukacita menyertai bahkan berkat kepada anak-anak-Mu. Engkau tolong kami dalam kesusahan. Kau tolong kami dalam kesakitan, bahkan Kau tolong kami dalam kekurangan kami. Kami percaya Engkaulah Allah, Tuhan, jawaban atas segala hidup kami. Karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu bekerja atas kami, anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa kami, Indonesia. Tuhan Kau tolong kepada kami, kepada bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu negara kami ini. Biarlah Engkau berikan kekuatan buat para pemimpin kami. Engkau berkati para pemimpin kami. Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Bebaskan kami daripada segala keterpurukan. Bebaskan kami dari situasi yang sulit. Biarlah kami dapat kembali bangkit. Dan terus Engkau dimuliakan di negeri kami tercinta ini. Pakailah para pemimpin kami. Pakailah anak-anak-Mu semuanya. Berikan kami kekuatan, satukan kami hati. Biarlah kami terus hidup dalam anugerah dan naungan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan yang dilanda wabah corona Tuhan. Kau tolong. Biarlah semua ini cepat berlalu. Dan Engkau pulihkan kami semuanya. Dan biarlah melalui semuanya ini Engkau semakin dimuliakan. Terima kasih. Tolong juga lingkungan kami Pulau Bangka. Bahkan Sungai Liat kota kami yang kami kasihi. Engkau juga memberkati. Kepadamu kami serahkan. Bahkan kami percaya Engkau memberkati, melindungi kami. Dan menjauhkan kami dari segala bahaya. Menjauhkan kami dari segala penyakit. Bahkan penyertaan-Mu yang luar biasa ada pada kami anak-anak-Mu. Sekali lagi hamba serahkan rumah tangga demi rumah tangga anak-anak-Mu semuanya. Yang menyaksikan acara ini bahkan yang mengikuti ini. Tuhan Engkau mengasihi kami semuanya. Biarlah Engkau bangkitkan iman kami. Kau segarkan iman kami. Dan melalui semuanya ini Yesus semakin dikagumi dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya kepada kami anak-anak-Mu semuanya. Dan biarlah semua ini cepat berlalu, musibah ini, dan kami dapat berkumpul lagi bersama dengan saudara kami seiman dalam gereja bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, penginjilan, bahkan gereja Betel Indonesia, Tuhan tolong, kepadamu kami serahkan.
Pakai anak-anakmu semua, para hambamu, sebagai alatmu, sebagai garam dan terangmu. Biarlah banyak jiwa dimenangkan, dan nama Yesus semakin dimuliakan, dan Injilmu semakin dinyatakan. Terima kasih Bapak, inilah kami anak-anakmu, kami akhiri acara ibadah kami, terpujilah namamu, kasih-Mu yang begitu besar. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menyerahkan segenap hidup, keluarga kita, ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, terimalah olehmu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Kami kebesaran-Mu Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Selamat Hari Paskah. Tuhan berkati kita semua. Tetap di rumah saja. Amin. Tuhan berkati.